Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa, bab 32, judulnya Iman dan Doa. Iman adalah percaya kepada Tuhan, mempercayai bahwa Ia mengasihi kita dan mengetahui apa yang terbaik demi kebaikan kita. Jadi, gantinya jalan kita sendiri, iman itu memimpin kita untuk memilih jalannya. Menggantikan kebodohan kita, iman menerima hikmatnya, gantinya kelemahan kita. Kekuatannya, gantinya keberdosaan kita, kebenarannya. Kehidupan kita, diri kita sendiri, sudah jadi miliknya. Iman mengakui kepemilikannya dan menerima berkatnya. Kebenaran, ketulusan, kemurnian telah ditunjukkan sebagai rahasia keberhasilan hidup. Imanlah yang membuat kita memiliki prinsip-prinsip ini. Setiap dorongan atau aspirasi yang baik adalah pemberian dari Tuhan. Iman menerima dari Tuhan kehidupan yang satu-satunya dapat menghasilkan pertumbuhan dan efisiensi sejati. Bagaimana menjalankan iman haruslah dijelaskan dengan sederhana. Untuk setiap janji Allah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jikalau kita bersedia melakukan kehendak-Nya, kekuatannya menjadi milik kita. Karunia apapun yang dijanjikannya ada di dalam janji itu sendiri. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Lukas 8 ayat 11. Sama pastinya dengan pohon oak ada di dalam biji pohon oak. Begitulah pastinya karunia Tuhan terdapat dalam janji-Nya. Jika kita menerima janji itu, maka kita memiliki karunia itu. Iman yang menyanggupkan kita untuk menerima karunia Tuhan merupakan karunia yang daripadanya beberapa ukuran diberikan kepada semua manusia. Iman bertumbuh saat dilatih agar sesuai dengan firman Tuhan. Supaya memperkuat iman, kita harus sering berhubungan dengan firman-Nya. Dalam mempelajari Alkitab, murid harus dituntun untuk melihat kuasa firman Tuhan. Di dalam penciptaan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dia yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Mazmur 33 ayat 9, Roma 4 ayat 17. Karena ketika Dia memanggil mereka, mereka ada. Betapa sering orang-orang yang percaya pada firman Tuhan, walaupun diri mereka sendiri tidak berdaya, telah menahan kuasa seluruh dunia. Henokh yang suci hatinya, kudus kehidupannya, memegang teguh imannya dalam kemenangan kebenaran melawan kejahatan dan generasi pengolok-olok. Nuh dan seisi rumahnya melawan orang-orang pada zamannya, yaitu orang-orang yang kekuatan tubuh dan mentalnya sangat besar, tetapi akhlaknya sangat merosot. Bangsa Israel di Laut Merah, rombongan budak-budak yang ketakutan dan tidak berdaya, melawan pasukan tentara yang terkuat dari bangsa yang terkuat di dunia. Daud, seorang pemuda gembala, memegang janji Tuhan untuk naik takhta kerajaan, melawan Saul, sang raja yang berkuasa, yang bertekad mempertahankan kekuasaannya. Sadrak dan teman-temannya di dalam api, dan Nebukadnezar di atas tahta kerajaan. Daniel di antara singa-singa, musuh-musuhnya yang berkedudukan tinggi dalam kerajaan. Yesus di atas salib, dan para imam dan pemimpin Yahudi yang bahkan memaksa gubernur Roma untuk melakukan kehendak mereka. Paulus yang dirantai dituntun kepada kematian seperti seorang penjahat. Nero yang lalim dalam pemerintahan kekaisaran dunia. Contoh-contoh demikian tidak saja terdapat di dalam Alkitab. Terdapat banyak sekali dalam setiap catatan langkah maju manusia. Orang-orang Vaudois dan Huguenots, Wycliffe dan Hus, Jerome dan Luther, Tyndale dan Knox, Zinzendorf dan Wesley, dan banyak lagi orang yang lain telah menyaksikan kuasa firman Tuhan melawan kuasa dan kebijakan manusia dalam menunjang kejahatan. Inilah yang menjadi kebanggaan dunia yang sejati. Inilah jalur kebesarannya.
Kepada jalur inilah orang-orang muda sekarang dipanggil untuk menempatkan diri mereka. Iman dibutuhkan di masalah kehidupan yang kecil maupun yang lebih besar. Dalam segala kepentingan dan pekerjaan kita sehari-hari, kekuatan Tuhan yang menopang menjadi nyata kepada kita oleh suatu kepercayaan yang tetap. Dipandang dari segi manusia, hidup itu bagi semua orang adalah suatu jalan yang belum pernah ditempuh. Itu adalah suatu jalan di mana sehubungan dengan pengalaman kita yang lebih dalam, masing-masing kita berjalan sendirian. Di dalam batin kehidupan kita tidak ada orang lain yang dapat masuk sepenuhnya. Seperti anak kecil menempuh perjalanan itu, di mana cepat atau lambat, ia pada akhirnya harus memilih jalannya sendiri yang akan menentukan jalan kehidupannya kepada kekekalan. Betapa sungguh-sungguh seharusnya usaha untuk mengarahkan kepercayaannya kepada penuntun dan penolong yang pasti itu. Sebagai perisai menghadapi pencobaan dan sebagai suatu ilham terhadap kesucian dan kebenaran, tidak ada pengaruh lain yang dapat menyamai perasaan akan kehadiran Tuhan. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ia adalah matamu, terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Ibrani 4 ayat 13, Habakuk 1 ayat 13. Pikiran inilah yang menjadi perisai Yusuf di tengah-tengah kejahatan yang terdapat di Mesir. Terhadap daya pikat pencobaan, jawabnya teguh dan tegas. Bagaimanakah aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kejadian 39 ayat 9. Perisai iman inilah kalau dipegang teguh yang akan melindungi setiap jiwa. Hanya kesadaran akan hadirat Tuhan yang dapat menghalau rasa takut, karena bagi seorang anak yang takut menjadikan hidup itu suatu beban. Biarlah dia menetapkan dalam pikirannya perjanjian ini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 7. Biarlah ia membaca cerita yang ajaib mengenai Elisa di kota pegunungan, dan antara dia dan pasukan musuh yang bersenjata, dan bala tentara malaikat surgawi yang maha hebat yang mengelilinginya. Biarlah dia membaca bagaimana kepada Petrus yang berada di dalam penjara dan diancam hukuman mati, malaikat Tuhan telah menampakkan diri, bagaimana dia melewati para penjaga yang bersenjata, pintu-pintu gerbang besi yang besar dengan kunci dan palangnya. Malaikat itu telah menuntun hambanya keluar dengan selamat. Biarlah ia membaca tentang peristiwa di laut itu. Pada waktu kepada para awak kapal dan serdadu yang sedang diombang-ambingkan oleh topan, yang letih bekerja dan berjaga dan lama tidak makan, Paulus yang tertawan itu dalam perjalanannya menuju ke pengadilan dan penghukuman mengucapkan kata-kata yang penuh semangat dan harapan. Supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Dengan iman terhadap janji ini, Paulus memberi kepastian kepada teman-temannya, "Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Begitulah yang terjadi. Oleh sebab di dalam kapal itu terdapat seorang yang melalui dia Allah dapat bekerja, maka seluruh isi kapal yang terdiri dari serdadu-serdadu dan para pelaut kafir telah selamat. Mereka semua selamat naik ke darat. Kisah Para Rasul 27 ayat 22 sampai 24 dan ayat 34 serta ayat 44. Semuanya ini ditulis bukan semata-mata supaya kita bisa membaca dan mengaguminya saja, melainkan agar iman yang sama yang bekerja di dalam diri hamba Tuhan pada zaman dulu itu bisa bekerja juga di dalam diri kita. Dengan cara yang tidak kurang daripada cara yang telah dikerjakannya dulu, demikian pula ia akan bekerja sekarang ini jikalau ada hati yang penuh iman untuk menjadi saluran kuasanya.
Biarlah sikap tidak percaya pada diri sendiri atau kurangnya rasa bergantung pada diri sendiri yang menuntun mereka menghindar dari urusan dan tanggung jawab diajar supaya bersandar pada Tuhan. Dengan demikian, banyak orang yang dianggap rendah oleh dunia ini. Mungkin hanya seseorang yang berbeban berat akan mampu untuk berkata bersama Rasul Paulus, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kelegaan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Juga bagi anak yang cepat sakit hati bila tersinggung, iman memiliki pelajaran-pelajaran yang berharga. Kecenderungan menolak kejahatan atau membalas yang salah sering didorong oleh rasa keadilan dan roh yang giat dan bersemangat. Biarlah seorang anak yang seperti itu diajarkan bahwa Tuhan adalah penuntun kebenaran selamanya. Dia memiliki perhatian yang lembut bagi manusia yang sangat ia kasihi, sehingga memberikan anaknya yang ia kasihi untuk menyelamatkan mereka. Ia akan mengadakan perhitungan dengan setiap orang yang berbuat salah. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Zakaria 2 ayat 8. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Mazmur 9 ayat 10 dan 11. Kasih yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, Ia meminta kita menunjukkannya kepada orang lain. Biarlah keinginan hati, merasa diri cukup, suka membalas dendam, memandang kepada Dia yang lembut dan rendah hati, yang dituntun bagaikan domba dibawa ke tempat pembantaian, tidak menyimpan dendam seperti seekor domba yang diam di depan orang yang menggunting bulunya. Biarlah mereka memandang kepada Dia yang telah dipakukan karena dosa-dosa kita dan yang menanggung kesusahan kita, dan mereka akan belajar tahan, tabah, dan mengampuni. Melalui iman kepada Kristus, setiap kekurangan dalam karakter akan dipenuhi, setiap kecemaran akan dibersihkan, setiap kesalahan dibenarkan, setiap keistimewaan dikembangkan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kolose 2 ayat 10. Doa dan iman sangat erat hubungannya, dan mereka perlu dipelajari bersama-sama. Dalam doa beriman terdapat pengetahuan ilahi, sebuah pengetahuan yang harus dipahami oleh setiap orang yang mau membuat pekerjaan seumur hidupnya berhasil. Kristus berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Markus 11 ayat 24. Ia membuatnya jelas bahwa permintaan kita harus sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus meminta hal-hal yang Ia telah janjikan, dan apapun yang kita terima harus digunakan untuk melakukan kehendak-Nya. Ketika persyaratan dipenuhi, janjinya pasti. Untuk pengampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk suatu sifat seperti Kristus, untuk hikmat dan kekuatan untuk melakukan pekerjaannya, untuk karunia apapun yang Ia telah janjikan, kita dapat minta. Kemudian kita harus percaya bahwa kita menerima dan mengembalikan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kita telah menerimanya. Kita tidak perlu mencari bukti terlihat untuk berkat. Karunia ada dalam janji, dan kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan keyakinan bahwa apa yang Tuhan telah janjikan dapat Ia laksanakan, dan bahwa karunia yang kita sudah miliki akan dipenuhi ketika kita benar-benar membutuhkannya. Hidup sesuai dengan firman Tuhan berarti menyerahkan kepadanya seluruh kehidupan. Akan dirasakan sebuah kebutuhan dan ketergantungan yang terus-menerus, sebuah ketertarikan hati mencari Tuhan. Doa merupakan sebuah kebutuhan, karena doa merupakan kehidupan jiwa. Doa keluarga dan doa umum ada waktunya, tetapi persekutuan rahasia dengan Tuhan yang mempertahankan kehidupan jiwa. Ketika berada di gunung bersama Tuhan, Musa melihat pola dari bangunan mengagumkan yang menjadi tempat tinggal kemuliaannya. Di gunung bersama Tuhan, dalam tempat persekutuan yang rahasia, kita harus merenungkan cita-citanya yang mulia bagi manusia. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk membentuk karakter yang bagi kita merupakan kegenapan janjinya.
Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 2 Korintus 6 ayat 16. Dalam jam-jam doa pribadi, Yesus menerima hikmat dan kuasa ketika ia berada di bumi. Biarlah orang-orang muda mengikuti teladannya dalam menemukan pada pagi-pagi benar dan petang hari suatu waktu yang tenang untuk bersekutu dengan Bapa mereka di surga. Pada setiap langkah dari perjalanan kita ia berkata, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Yesaya 41 ayat 13. Jika anak-anak kita dapat mempelajari pelajaran-pelajaran ini pada awal usia mereka, betapa suatu kesegaran dan kuasa, sukacita dan rasa manis akan dibawa dalam kehidupan mereka. Pelajaran-pelajaran ini hanya dapat diajarkan oleh mereka yang telah belajar sendiri. Itu karena ada banyak guru dan orang tua yang mengakui percaya akan firman Tuhan, sementara kehidupan mereka menyangkal kuasanya, sehingga pengajaran akan firman Tuhan tidak mempunyai pengaruh yang lebih besar kepada orang-orang muda. Pada saat orang muda dibawa untuk merasakan kuasa firman, mereka melihat betapa berharganya kasih Kristus. Mereka melihat keindahan karakternya, kemungkinan suatu kehidupan yang diserahkan kepada pelayanannya. Tetapi sebaliknya mereka melihat kehidupan dari mereka yang mengakui menghormati ajaran Tuhan. Ada berapa banyak perkataan yang benar yang disampaikan kepada Nabi Yeskiel. "Umatmu bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, 'Silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan.' Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya." Yeskiel 33 ayat 30-32. Adalah suatu perkara yang penting memandang Alkitab sebagai satu buku yang berisi pengajaran moral yang baik, yang akan diperhatikan sedapat-dapatnya dengan teguh sesuai dengan semangat pada zaman dan keadaan sekarang di atas dunia ini. Perkara yang lain ialah memandang kesungguhan kenyataannya sebagai firman Tuhan yang hidup, firman yang merupakan hidup kita, firman yang membentuk perbuatan kita, perkataan kita, dan pikiran kita. Memegang teguh firman Tuhan selain dengan cara berbuat demikian berarti menolaknya. Dan penolakan ini oleh orang-orang yang mengaku mempercayainya adalah merupakan penyebab utama keraguan-raguan dan ketidakpedulian terhadap agama di kalangan orang muda. Suatu kedahsyatan seperti yang belum pernah dialami sebelumnya sedang mencengkam dunia ini. Dalam soal kepelesiran, mencari uang, perlombaan untuk memperoleh kekuasaan, dalam perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya, terdapat suatu kekuatan yang dahsyat yang menawan tubuh, pikiran, dan jiwa. Di tengah-tengah kesibukan yang mengacaukan pikiran ini, Tuhan sedang berbicara. Ia mengundang kita datang dan bersekutu dengannya. "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Mazmur 46 ayat 10. Banyak orang, bahkan pada waktu kebaktian, gagal menerima berkat dari persekutuan yang nyata dengan Tuhan. Mereka terlalu tergesa-gesa. Dengan langkah yang terburu-buru, mereka melewati lingkaran hadirat Kristus yang mengasihi, mungkin berhenti sesaat dalam batas-batas wilayah yang suci, namun tidak mendambakan nasihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk tinggal bersama guru ilahi. Dengan beban-bebannya mereka kembali bekerja. Para pekerja ini tidak bisa meraih keberhasilan yang paling tinggi jika mereka tidak mempelajari rahasia kekuatan itu. Mereka harus memberi diri mereka sendiri waktu untuk berpikir, berdoa, menunggu dari Tuhan sebuah kuasa fisik, mental, dan spiritual yang memperbarui. Mereka membutuhkan pengaruh yang meninggikan yang berasal dari rohnya. Dengan menerima ini, mereka akan diberi semangat oleh kehidupan yang segar. Tubuh yang lemah dan otak yang letih akan disegarkan kembali. Hati yang berbeban berat akan diringankan.
bukanlah perhentian sesaat dalam hadiratnya, melainkan hubungan pribadi dengan Kristus untuk duduk dalam kebersamaan dengan Dia. Inilah kebutuhan kita. Berbahagialah anak-anak di rumah tangga kita dan para siswa di sekolah-sekolah kita. Bila mana para orang tua dan guru belajar dalam kehidupan mereka sendiri pengalaman berharga yang digambarkan dalam kata-kata dari lagu dari nyanyian ini. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kidung Agung 2 ayat 3 dan 4. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku doa bab 32, judulnya Iman dan Doa. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.